Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulamal Alim dengan NIM S1A123-092. Saya mahasiswa jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Hari ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu parkir dan aksesibilitas dalam sistem transportasi perkotaan dan regional. Mungkin dari kita pernah mengalami berputar-putar di area parkir selama belasan menit hanya untuk menemukan satu slot kosong, atau terjebak kemacetan karena ada kendaraan yang parkir sembarangan di badan jalan. Ini bukan sekedar masalah sepele. Ini adalah tantangan nyata yang dihadapi oleh jutaan warga kota setiap harinya. Dalam presentasi ini, kita akan menelusuri bersama apa itu parkir, apa saja masalah yang ditimbulkan, bagaimana kita merencanakan dengan baik, dan bagaimana kita memastikan fasilitas parkir dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Baik, mari kita mulai dari pertanyaan mendasar. Mengapa parkir begitu penting dalam sistem transportasi perkotaan dan regional? Setiap kendaraan yang bergerak di kota pada akhirnya harus berhenti di suatu tempat. Itulah parkir. Dan ketika jutaan kendaraan membutuhkan tempat berhenti di kota yang sama, terjadilah tekanan luar biasa pada ruang yang terbatas. Ketersediaan parkir secara langsung memengaruhi 3 hal besar. Pertama, kelancaran arus lalu lintas. Karena kendaraan yang sulit menemukan parkir akan terus berputar dan memenuhi jalan. Kedua, kenyamanan pengguna jalan. Bayangkan bagaimana frustasinya seorang yang sudah terlambat masih harus berjuang mencari tempat parkir. Dan ketiga, aktivitas ekonomi perkotaan. Toko, restoran, dan kantor yang tidak memiliki fasilitas parkir memadai akan kehilangan pelanggan. Sistem parkir yang baik bukan hanya soal menyediakan lahan, ia harus mendukung mobilitas yang efisien. Artinya, orang bisa datang, parkir, beraktivitas, dan pergi tanpa hambatan yang berarti. Kota-kota di seluruh dunia, termasuk kota-kota besar di Indonesia, tengah menghadapi tekanan urbanisasi yang semakin meningkat. Penduduk perkotaan yang semakin pesat diikuti oleh ledakan kepemilikan kendaraan bermotor yang menciptakan tantangan besar dalam pengelolaan ruang dan mobilitas. Parkir yang tampak sederhana sebagai tempat kendaraan beristirahat ternyata memiliki dampak yang sangat luas terhadap keseluruhan sistem transportasi kota. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkat, rata-rata 5-8% setiap tahunnya. Ironisnya, pertumbuhan infrastruktur jalan dan fasilitas parkir tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan kendaraan tersebut. Kondisi ini menciptakan apa yang dikenal sebagai krisis parkir perkotaan, yaitu situasi di mana permintaan tempat parkir jauh melebihi ketersediaan yang ada. Disinilah pentingnya memahami sistem parkir secara komprehensif, bukan sebagai masalah teknis, tetapi juga sebagai isu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perencanaan parkir yang baik dapat menjadi salah satu kunci untuk menciptakan kota yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan inklusif bagi semua warganya. Pentingnya parkir dalam sistem transportasi. Parkir merupakan komponen integral dari sistem transportasi perkotaan yang seringkali dipandang sebelah mata. Padahal, hampir setiap kendaraan bermotor dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Ketersediaan tempat parkir yang memadai dan terkelola dengan baik dapat langsung pada beberapa aspek kehidupan perkotaan. Yang pertama, kelancaran lalu lintas. Ketika tempat parkir tidak tersedia atau tidak terorganisir,
pengemudi cenderung berputar-putar mencari tempat parkir, menciptakan lalu lintas tambahan yang tidak perlu, dan memperparah kemacetan. Yang kedua, aktivitas ekonomi. Bisnis dan pusat perbelanjaan sangat bergantung pada ketersediaan parkir. Sulitnya parkir dapat menghalangi pelanggan potensial dan mengurangi omset pedagang. Yang ketiga, kualitas lingkungan. Kendaraan yang berputar-putar mencari parkir menghasilkan emisi gas buang yang signifikan, memperburuk kualitas udara di lingkungan perkotaan. Yang keempat, keselamatan jalan. Parkir liar di badan jalan mengurangi lebar jalan yang tersedia, menciptakan titik konflik antara kendaraan yang bergerak dan yang berhenti, serta menghalangi pandangan pengemudi dan pejalan kaki. Aksesibilitas. Bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya, ketersediaan parkir yang aksesibel dapat menjadi perbedaan antara mampu atau tidak mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi kota. Tujuan dan ruang lingkup materi. Materi ini saya susun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai sistem parkir dan aksesibilitas perkotaan kepada kalangan, mulai dari mahasiswa, praktisi transportasi, pembuat kebijakan, hingga masyarakat umum yang peduli terhadap isu-isu mobilitas kota. Ruang lingkup materi ini mencakup aspek-aspek berikut. Yang pertama, konsep dan definisi parkir serta aksesibilitas dalam konteks transportasi perkotaan. Yang kedua, identifikasi dan analisis permasalahan parkir yang umum ditemui di kota-kota Indonesia. Yang ketiga, klasifikasi jenis-jenis parkir berdasarkan berbagai kriteria. Yang keempat, standar desain dan perencanaan fasilitas parkir yang inklusif. Yang kelima, teknologi modern dalam pengelolaan parkir. Yang keenam, kebijakan parkir di Indonesia. Yang ketujuh, konsep parkir berkelanjutan dan contoh studi kasus. Yang kedelapan, tantangan dan prospek masa depan pengelolaan parkir perkotaan. Hubungan parkir dan aksesibilitas. Aksesibilitas dalam transportasi perkotaan mengacu pada kemudahan semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau sensorik. Untuk menggunakan fasilitas transportasi, parkir dan aksesibilitas memiliki hubungan yang sangat erat, karena fasilitas parkir seringkali menjadi titik pertama dan terakhir dalam perjalanan seseorang. Prinsip desain universal mengharuskan bahwa setiap fasilitas publik, terutama area parkir, harus dapat digunakan oleh semua orang tanpa memerlukan adaptasi khusus. Ini berarti bahwa perencanaan parkir tidak hanya mempertimbangkan pengguna rata-rata, tetapi harus mengakomodasi kebutuhan pengguna kursi roda, orang tua dengan kereta bayi, lansia, dan individu dengan berbagai jenis kendaraan. Fakta penting aksesibilitas sebagai hak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mengatakan bahwa aksesibilitas adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara fasilitas publik, termasuk fasilitas parkir. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif dan hukum. Kondisi parkir di Indonesia saat ini. Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan tingkat urbanisasi yang terus meningkat, menghadapi tantangan parkir yang cukup kompleks. Beberapa kondisi umum yang ditemui di kota-kota Indonesia antara lain. Kondisi saat ini. Yang pertama, jumlah kendaraan terus bertambah setiap tahun. Yang kedua, fasilitas parkir formal yang masih terbatas. Yang ketiga, parkir liar marak di pusat kota. Yang keempat, sistem manajemen parkir yang belum terintegrasi. Dan yang terakhir adalah aksesibilitas bagi disabilitas masih minim. Target yang diharapkan, yang pertama, sistem parkir terintegrasi dengan transportasi umum.
Yang kedua, fasilitas parkir bertingkat di pusat kota. Yang ketiga, smart parking system berbasis teknologi. Yang keempat, standar aksesibilitas terpenuhi di semua fasilitas. Dan yang terakhir, tarif parkir berbasis permintaan yang adil. Konsep dasar parkir. Yang pertama itu ada definisi parkir. Parkir adalah keadaan di mana kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Definisi ini mengandung beberapa unsur penting yang perlu dipahami secara mendalam. Yang pertama, kendaraan berhenti. Kondisi di mana kendaraan tidak dalam keadaan bergerak. Yang kedua, beberapa saat. Durasi berhenti yang dimaksud bisa bervariasi, dari beberapa menit hingga berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Yang ketiga, pengemudi meninggalkan kendaraan. Ini adalah unsur pembeda parkir dengan berhenti sementara. Ketika pengemudi tetap berada dalam kendaraan tersebut untuk menunggu atau menurunkan penumpang, aktivitas itu disebut berhenti, bukan parkir. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, parkir didefinisikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Definisi ini menekankan bahwa parkir bersifat sementara, yang artinya kendaraan akan kembali bergerak pada waktu tertentu. Poin kedua, perbedaan parkir, berhenti, dan ngetem. Dalam praktik sehari-hari, banyak orang yang tidak mencampur adukan istilah parkir, berhenti, dan ngetem. Padahal ketiganya memiliki makna yang berbeda-beda secara hukum dan teknis. Yang pertama, aspek keberadaan pengemudi. Saat parkir, pengendara meninggalkan kendaraan. Sementara pada saat berhenti, pengemudi tetap berada di dalam kendaraan, dan ngetem, pengemudi tetap berada di dalam kendaraan. Durasi saat parkir lebih lama, dalam menit hingga jam. Berhenti sangat singkat, kurang dari 5 menit. Ngetem cukup lama, menunggu penumpang. Tujuan parkir menjadi titik akhir perjalanan, sedangkan berhenti mungkin menaikkan atau menurunkan penumpang. Sedangkan ngetem menunggu penumpang angkutan umum. Regulasi parkir sangat diatur ketat, terutama zona dan tarif. Berhenti boleh hampir di semua tempat. Ngetem diatur, hanya boleh di terminal atau halte khusus. Poin ketiga, permintaan karakteristik parkir. Permintaan parkir atau parkir demand adalah jumlah kendaraan yang membutuhkan fasilitas parkir pada suatu lokasi dan waktu tertentu. Permintaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Yang pertama, faktor tata guna lahan. Jenis kegiatan yang ada di suatu kawasan sangat menentukan besarnya permintaan parkir. Kawasan komersial seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, dan restoran umumnya menghasilkan permintaan parkir yang tinggi. Sebaliknya, kawasan perumahan menghasilkan permintaan parkir yang lebih terdistribusi dan bersifat nokturnal. Yang kedua, faktor aksesibilitas transportasi umum. Kawasan yang terlayani dengan baik oleh transportasi umum memiliki permintaan parkir yang lebih rendah. Ini karena sebagian penduduk dan pekerja memilih angkutan umum daripada kendaraan pribadi yang memerlukan parkir. Yang ketiga, faktor tarif parkir. Tingginya tarif parkir dapat berfungsi sebagai alat manajemen permintaan atau demand management. Ketika tarif parkir tinggi, sebagian pengguna akan beralih ke moda transportasi alternatif, sehingga mengurangi permintaan parkir. Yang keempat, faktor waktu. Permintaan parkir sangat bervariasi berdasarkan waktu. Umumnya, permintaan tertinggi terjadi pada jam-jam puncak, seperti pagi dan sore hari untuk kawasan perkantoran. Sementara pusat perbelanjaan mengalami puncak-puncak permintaan pada akhir pekan. Poin yang keempat, parameter teknis parkir.
Dalam perencanaan dan pengelolaan parkir, terdapat beberapa parameter teknis yang harus dipahami dengan baik oleh para perencana dan pengelola. Poin yang pertama yaitu kapasitas parkir. Kapasitas parkir adalah jumlah maksimum kendaraan yang dapat ditampung oleh suatu fasilitas parkir pada waktu bersamaan. Kapasitas ini tidak hanya ditentukan oleh luas lahan, tetapi juga desain sirkulasi, ukuran petak parkir, dan jenis kendaraan yang dilayani. Yang kedua, tingkat pergantian atau turnover rate. Turnover rate adalah rata-rata jumlah kendaraan yang menggunakan satu petak parkir dalam satu hari. Nilai ini sangat berguna untuk menghitung volume parkir dan pendapatan retribusi. Semakin tinggi turnover rate, semakin efisien penggunaan fasilitas parkir tersebut. Yang ketiga, ada indeks parkir. Indeks parkir adalah perbandingan antara akumulasi parkir dengan kapasitas parkir. Biasanya dinyatakan dalam persentase. Indeks parkir di atas 100% menunjukkan bahwa fasilitas parkir tidak mampu menampung semua kendaraan yang ingin parkir. Yang keempat, durasi parkir. Durasi parkir adalah lama waktu rata-rata kendaraan menggunakan satu petak parkir. Dalam durasi yang pendek mengindikasikan aktivitas parkir rotasi tinggi seperti pertokoan. Sedangkan durasi panjang biasanya terjadi di kawasan perkantoran atau residensial. Poin yang kelima, peran parkir sebagai titik transfer modal. Salah satu fungsi parkir yang sering diabaikan adalah perannya sebagai titik perpindahan moda transportasi. Fasilitas park and ride, misalnya, dirancang khusus untuk memungkinkan pengguna kendaraan pribadi memarkir kendaraannya dan melanjutkan perjalanan dengan transportasi umum. Konsep ini sangat relevan dalam upaya pengurangan kemacetan perkotaan. Dengan menyediakan fasilitas parkir yang nyaman dan aman di stasiun atau terminal transportasi umum, pengguna kendaraan pribadi dapat dimotivasi untuk beralih ke moda transportasi yang lebih efisien untuk perjalanan jarak jauh di dalam kota. Poin selanjutnya yaitu permasalahan parkir di perkotaan. Poin yang pertama, gambaran umum masalah parkir. Masalah parkir di perkotaan adalah masalah multidimensi yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan tunggal. Ia merupakan perpotongan dari isu-isu yang berkaitan dengan tata ruang, transportasi, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Memahami akar penyebab masalah parkir adalah langkah utama yang krusial sebelum merumuskan solusi yang efektif. Di Indonesia, kepemilikan kendaraan bermotor dalam 2 dekade terakhir sangat dramatik. Data Korlantas Polri menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor terus meningkat secara konsisten. Sayangnya, pertumbuhan ini tidak diimbangi dengan penambahan kapasitas jalan dan fasilitas parkir yang proporsional, menciptakan gap permintaan dan penawaran yang semakin melebar setiap tahunnya. Faktor-faktor penyebab masalah parkir. Yang pertama, pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali. Kemudahan kredit kendaraan bermotor dan rendahnya biaya penggunaan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum telah mendorong lonjakan kepemilikan kendaraan. Setiap kendaraan membutuhkan tempat parkir di rumah, di tujuan perjalanan, dan seringkali juga di sepanjang rute perjalanan. Yang memperparah situasi adalah bahwa setiap kendaraan butuh 8-10 tempat parkir yang berbeda di sepanjang hidupnya, termasuk di rumah, pemilik, di kantor, di tempat belanja, di fasilitas kesehatan, dan sebagainya. Akumulasi kebutuhan ini menciptakan tekanan yang sangat besar pada lahan perkotaan yang sudah terbatas. Yang kedua, keterbatasan dan mahalnya lahan perkotaan.
Harga lahan di perkotaan, terutama di pusat kota, sangat tinggi dan terus meningkat. Menyediakan lahan khusus parkir seringkali dianggap tidak ekonomis, karena nilai lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan lebih tinggi, seperti bangunan komersial atau residensial. Akibatnya, banyak pengembang yang meminimalkan penyediaan lahan parkir, atau bahkan tidak menyediakan sama sekali, terutama di kawasan yang belum memiliki regulasi yang ketat mengenai kewajiban penyedia parkir. Yang ketiga, lemahnya penegakan hukum. Meskipun peraturan parkir sudah ada di berbagai kota, penegakannya seringkali tidak konsisten dan tidak tegas. Parkir liar di trotoar, di depan hidrasi, di tikungan, dan di area larangan parkir masih sering dijumpai dan jarang ditindak. Hal ini menciptakan persepsi bahwa aturan parkir dapat diabaikan tanpa konsekuensi yang berarti. Yang keempat, kurangnya alternatif transportasi. Di banyak kota Indonesia, transportasi umum masih belum memadai dari segi kenyamanan, keandalan, ketepatan waktu, dan jangkauan. Selama alternatif transportasi publik yang baik belum tersedia, warga akan terus mengandalkan kendaraan pribadi, yang berarti permintaan parkir akan terus tinggi. Dampak masalah parkir yang negatif. Yang pertama, kemacetan lalu lintas. Kemacetan akibat masalah parkir yang terjadi dalam beberapa mekanisme. Pertama, kendaraan yang parkir di badan jalan, mengurangi kapasitas jalan yang tersedia bagi lalu lintas yang bergerak. Kedua, kendaraan yang mencari tempat parkir, menambah volume lalu lintas tanpa tujuan produktif. Yang ketiga, manuver masuk dan keluar dari petak parkir, menciptakan hambatan bagi arus lalu lintas. Penelitian di berbagai kota dunia menunjukkan bahwa 20-30% lalu lintas perkotaan di pusat kota disebabkan oleh kendaraan yang sedang mencari tempat parkir. Jika masalah ini bisa diselesaikan, kemacetan kota dapat berkurang secara signifikan. Yang kedua, polusi udara dan dampak lingkungan. Kendaraan yang terus bergerak perlahan mencari tempat parkir menggunakan bahan bakar lebih boros dan menghasilkan emisi per kilometer yang lebih tinggi dibandingkan kendaraan yang bergerak pada kecepatan normal. Emisi berlebih ini berkontribusi pada polusi udara, efek rumah kaca, dan perubahan iklim. Selain emisi gas buang, parkir yang tidak terencana juga berdampak pada kualitas drainase kota. Area parkir yang menggunakan material peresap perkerasan kedap air mengurangi infiltrasi air hujan ke dalam tanah dan meningkatkan risiko banjir perkotaan. Yang ketiga, dampak sosial dan ekonomi. Parkir liar di trotoar dan ruang pejalan kaki merampas hak pejalan kaki untuk berjalan dengan nyaman dan aman. Ini terutama merugikan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan orang tua dengan anak kecil. Dari sisi ekonomi, kawasan yang sulit parkir cenderung mengalami penurunan aktivitas bisnis. Pelanggan yang frustasi tidak menemukan parkir akan beralih ke kawasan lain, mengurangi omset pedagang, dan berpotensi mematikan bisnis kecil yang bergantung pada kunjungan pelanggan berulang. Yang keempat, dampak terhadap estetika dan kualitas kota. Parkir yang tidak tertata rapi menciptakan kekacauan visual yang merusak estetika kota. Kendaraan yang diparkir sembarangan di depan fasad bangunan bersejarah, di taman kota, atau di ruang publik dapat merusak karakter dan identitas kawasan tersebut. Ada suatu studi kasus, yaitu biaya ekonomi masalah parkir. Sebuah studi yang dilakukan di Jakarta pada tahun 2019
memperkirakan kemacetan yang disebabkan oleh masalah parkir mengakibatkan kerugian ekonomi senilai 65 triliun per tahun dalam bentuk produktivitas yang hilang, konsumsi bahan bakar yang berlebih, dan biaya logistik yang meningkat. Poin yang keempat, solusi dan pendekatan penanganan. Penanganan masalah parkir memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Tidak ada solusi tunggal yang bisa menyelesaikan semua aspek masalah. Berikut adalah beberapa pendekatan yang dapat dikombinasikan. Yang pertama, ada pendekatan regulasi, yaitu memperkuat dan menegakkan parkir secara konsisten, termasuk pemberian sanksi yang proporsional dan tegas. Yang kedua, pendekatan infrastruktur, yaitu membangun fasilitas parkir terpusat yang memadai, termasuk gedung parkir bertingkat di kawasan dengan kepadatan yang tinggi. Yang ketiga, pendekatan teknologi, yaitu mengimplementasikan sistem parkir yang cerdas, yang dapat membantu pengguna menemukan tempat parkir tersedia dengan cepat dan efisien. Yang keempat, ada pendekatan kebijakan harga, menerapkan tarif parkir yang bervariasi berdasarkan lokasi dan waktu untuk mengelola permintaan secara lebih efektif. Pendekatan transportasi terpadu, meningkatkan kualitas transportasi umum, sehingga warga memiliki alternatif yang nyaman selain kendaraan pribadi. Selanjutnya, ada jenis-jenis parkir. Yang pertama, klarifikasi berdasarkan lokasi, yaitu parkir on street atau di badan jalan. Parkir on street adalah parkir yang menggunakan sebagian atau seluruh lebar badan jalan sebagai tempat kendaraan berhenti. Jenis parkir ini paling umum ditemui di kawasan pusat kota yang sudah berkembang dan memiliki keterbatasan lahan untuk fasilitas parkir tersendiri. Fasilitas parkir on street memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari parkir off street. Yang pertama, ketersediaan langsung berada di tepi jalan, sehingga sangat mudah diakses oleh pengguna yang sedang melewati jalan tersebut. Yang ketiga, fleksibilitas. Pengguna tidak perlu keluar dari jalur perjalanan, terutama untuk menggunakan fasilitas parkir ini. Yang keempat, dampak pada kapasitas jalan. Setiap petak parkir on street yang digunakan secara efektif mengurangi satu lajur jalan yang tersedia untuk lalu lintas bergerak. Dan yang terakhir, ada durasi parkir. Umumnya digunakan untuk parkir jangka pendek karena keterbatasan waktu yang biasa ditetapkan oleh otoritas setempat. Kelebihan utama parkir on street adalah kemudahannya dan tidak memerlukan infrastruktur tambahan yang mahal, namun kekurangannya adalah potensi gangguan terhadap arus lalu lintas dan risiko bagi pengguna yang harus berjalan di dekat kendaraan yang bergerak. Selanjutnya, ada parkir off-street. Parkir off-street adalah fasilitas parkir yang berada di luar badan jalan, baik berupa lahan terbuka maupun struktur bangunan khusus. Parkir off-street dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, parkir permukaan atau surface parking. Lahan parkir terbuka di permukaan tanah ini adalah bentuk parkir off-street yang paling sederhana dan murah untuk dibangun, tetapi paling tidak efisien dalam penggunaan lahan. Yang kedua, ada gedung parkir atau parking struktur atau garage. Bangunan bertingkat yang dirancang khusus sebagai fasilitas parkir. Gedung parkir ini sangat efisien karena memungkinkan pemanfaatan vertikal lahan yang terbatas. Parkir bawah tanah atau underground parking.
Fasilitas parkir yang dibangun di bawah permukaan tanah, seringkali di bawah gedung atau taman kota. Mahal untuk dibangun, tetapi memiliki keuntungan tidak mengorbankan lahan permukaan. Dan yang terakhir adalah parkir mekanik atau automated parking. Sistem parkir otomatis yang menggunakan mekanis atau robotik untuk memindahkan dan menyimpan kendaraan. Sangat efisien dalam penggunaan ruang, tetapi memerlukan investasi teknologi yang tinggi. Poin yang kedua, klasifikasi berdasarkan status. Yang pertama, ada parkir umum. Parkir umum adalah fasilitas parkir yang terbuka untuk semua pengguna kendaraan bermotor, biasanya dengan membayar tarif tertentu. Parkir umum dapat dikelola oleh pemerintah, daerah, atau swasta berdasarkan izin yang diberikan oleh pemerintah. Parkir khusus. Parkir khusus adalah fasilitas parkir yang diperuntukkan bagi kelompok pengguna tertentu atau untuk keperluan tertentu. Contohnya termasuk parkir karyawan, parkir tamu hotel, parkir untuk kendaraan difabel, parkir sepeda, dan parkir bus. Yang ketiga ada parkir darurat. Parkir darurat adalah fasilitas parkir sementara yang disediakan dalam kondisi tertentu. Misalnya untuk acara khusus, kondisi darurat, atau saat fasilitas parkir utama tidak tersedia. Ini biasanya menggunakan lahan kosong yang dikosongkan sementara untuk keperluan ini. Klasifikasi berdasarkan penggunaan. Berdasarkan durasi penggunaan, parkir dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu parkir singkat. Parkir ini memiliki durasi kurang dari 1 jam. Contoh lokasinya pertokoan, apotek, atau minimarket. Yang kedua, ada parkir menengah. Parkir ini memiliki durasi 1 sampai dengan 4 jam. Contoh lokasinya yaitu restoran, klinik, atau bioskop. Yang ketiga, ada parkir panjang. Durasi parkir panjang ini bisa sampai 4 sampai 8 jam. Contoh lokasinya yaitu ada di perkantoran atau kampus. Dan yang terakhir adalah parkir inap. Durasi parkir ini bisa lebih dari 8 jam. Contoh lokasinya ada di bandara, terminal, ataupun hotel. Pola geometrik parkir. Yang pertama, parkir paralel atau 0 derajat. Dalam pola paralel, kendaraan diparkir sejajar dengan arah jalan atau lorong sirkulasi. Ini adalah pola parkir yang menghemat lebar jalan, hanya membutuhkan sekitar 2,5 meter sampai 3 meter dari lebar jalan untuk satu baris petak parkir, tetapi relatif sulit untuk melakukan manever masuk dan keluar. Parkir paralel cocok untuk di jalan sempit atau dengan jalan lalu lintas yang cukup ramai. Yang kedua, ada parkir tegak lurus atau 90 derajat. Pola tegak lurus menempatkan kendaraan secara perpendikular terhadap lorong sirkulasi. Pola ini memberikan kapasitas maksimum per meter panjang lorong, tetapi memerlukan ruang manuver yang lebih lebar, minimal sampai 6 hingga 7 meter untuk lorong 2 arah. Ini adalah pola paling umum di gedung parkir atau area parkir besar. Yang ketiga, ada parkir menyudut. Pola menyudut merupakan kompromi antara parkir paralel dan tegak lurus. Sudut yang umum digunakan adalah 30, 40, dan 60 derajat. Pola ini memudahkan digunakan untuk dibanding parkir paralel dan memerlukan lebar manuver yang lebih kecil dibandingkan parkir tegak lurus. Tetapi
memberikan kapasitas yang lebih rendah dari pola tegak lurus. Selanjutnya, saya akan membahas aksesibilitas inklusif dalam parkir. Poin yang pertama yaitu prinsip desain universal. Desain universal adalah filosofi perancangan yang bertujuan untuk menciptakan produk dan lingkungan yang dapat digunakan oleh semua orang, sejauh mungkin tanpa perlu adaptasi dan desain khusus. Dalam konteks fasilitas parkir, prinsip ini berarti bahwa setiap elemen parkir, dari petak parkir itu sendiri hingga jalur untuk menuju pintu masuk bangunan, harus dapat digunakan oleh orang-orang dengan berbagai kemampuan fisik, terutama pengguna kursi roda, orang yang menggunakan alat bantu jalan, lansia, orang tua dengan kereta bayi, dan individu dengan gangguan penglihatan. 7 prinsip desain universal yang harus diterapkan dalam perencanaan fasilitas parkir inklusif adalah: yang pertama, penggunaan yang setara, yaitu desain berguna dan dapat dipasarkan kepada orang-orang dengan kemampuan beragam. Yang kedua, fleksibilitas dalam penggunaan, yaitu desain mengakomodasi berbagai preferensi dan kemampuan individual. Yang ketiga, penggunaan yang sederhana dan intuitif, yaitu penggunaan desain mudah dipahami, terlepas dari pengalaman, pengetahuan, kemampuan bahasa, atau tingkat konsentrasi pengguna saat ini. Yang keempat, informasi yang dapat dirasakan. Desain mengomunikasikan informasi yang diperlukan secara efektif kepada pengguna, terlepas dari kondisi sekitar atau kemampuan sensoris pengguna. Selanjutnya, ada toleransi terhadap kesalahan. Desain meminimalkan bahaya dan konsekuensi terburuk dari tindakan yang tidak disengaja atau tidak disadari. Selanjutnya ada rendah usaha fisik, yaitu desain dapat digunakan secara efisien dan nyaman dengan kelelahan minimal. Dan yang terakhir, ukuran ruang untuk pendekatan penggunaan, yaitu ukuran dan ruang yang disesuaikan untuk pendekatan, pencapaian, manipulasi, dan penggunaan terlepas dari ukuran tubuh, postur, atau mobilitas pengguna. Selanjutnya, ada standar tempat parkir khusus disabilitas. Tempat parkir khusus untuk penyandang disabilitas harus memenuhi standar teknis berikut, yang sangat ketat untuk memastikan kenyamanan dan keamanan penggunaannya. Berikut adalah standar yang umumnya diterapkan. Yang pertama, ada dimensi petak parkir. Parkir khusus disabilitas harus memiliki lebar minimal 3,8 meter dibandingkan dengan petak parkir standar yang biasanya berkurang 2,5 meter. Lebar tambahan ini diperlukan untuk memungkinkan pengguna kursi roda membuka pintu kendaraan sepenuhnya, tanpa melakukan transfer dari kendaraan ke kursi roda atau sebaliknya tanpa hambatan. Untuk kendaraan van atau minibus yang sering digunakan oleh pengguna kursi roda, lebar petak yang direkomendasikan adalah minimal 4,5 meter, bahkan dapat mencapai 5 meter untuk mengakomodasi lift atau rem yang tersedia di samping kendaraan. Yang kedua, lokasi dan jarak ke pintu masuk. Petak parkir khusus disabilitas harus ditempatkan sedekat mungkin dengan pintu masuk utama bangunan yang dilayani. Jarak maksimum yang direkomendasikan adalah 50 meter, meskipun jarak yang lebih pendek selalu baik. Penempatan yang jauh dari pintu masuk mengurangi manfaat disabilitas parking dan dapat menjadi hambatan pengguna. Yang ketiga, jalur aksesibel. Dari petak parkir khusus disabilitas harus tersedia jalur aksesibel
yang menghubungkan langsung ke pintu masuk bangunan. Jalur ini harus memiliki beberapa bagian. Yang pertama, bebas dari hambatan sepanjang jalur. Yang kedua, memiliki permukaan yang rata, keras, dan tidak licin. Lebar minimalnya 1,8 meter untuk memungkinkan dua pengguna kursi roda berpapasan. Yang keempat, dilengkapi dengan kanstin bergigi taktil di tepi yang berbatasan dengan jalur kendaraan. Selanjutnya, memiliki pencahayaan yang memadai sepanjang jalur, terutama di malam hari. Dan yang terakhir, memiliki rambu yang jelas dan dapat dibaca dari dalam kendaraan dan dari jalur pejalan kaki. Poin selanjutnya yaitu rem dan jalur landai, di mana terdapat perbedaan ketinggian antara petak parkir dan jalur pedestrian atau pintu masuk bangunan. Harus disediakan rem atau jalan landai yang memenuhi standar aksesibilitas. Ada beberapa parameter. Yang pertama, kemiringan rem. Standar minimumnya itu maksimal 8% atau 1:12. Standar ideal maksimal 5% dengan 1:20. Artinya, semakin landai semakin baik. Lebar rem memiliki standar maksimum minimal 1,2 meter dan standar idealnya minimal 1,5 meter. Artinya untuk satu arah. Selanjutnya adalah panjang bordes. Standar minimumnya yaitu 1,5 meter kali 1,5 meter. Sedangkan standar idealnya minimal 1,8 meter kali 1,8 meter. Berada di awal dan di akhir rem. Pegangan rambat. Standar minimumnya ada di kedua sisi. Standar idealnya di kedua sisi 2 ketinggian. Ini wajib ada. Permukaan. Standar minimumnya anti-slip. Standar ideal anti-slip plus tekstur taktil. Ini digunakan untuk orientasi tunanetra. Poin selanjutnya adalah jumlah petak parkir disabilitas yang diwajibkan. Regulasi di Indonesia dan standar internasional mengharuskan penyediaan jumlah minimum petak parkir khusus disabilitas berdasarkan total kapasitas parkir suatu fasilitas. Yang pertama, total kapasitas parkir. Ada 1-25 petak. Jumlah minimum petak disabilitas yaitu 1 petak. Untuk total kapasitas parkir 26-50 petak, jumlah minimum petak disabilitasnya yaitu 2 petak. Dan seterusnya. Poin selanjutnya adalah rambu dan marka aksesibilitas. Tanda dan marka yang jelas adalah komponen paling penting dari fasilitas parkir aksesibel. Pengguna harus dapat dengan mudah mengidentifikasi lokasi petak parkir khusus disabilitas dari jarak yang cukup jauh, bahkan baik dari dalam maupun kendaraan, ataupun saat berjalan kaki. Ada beberapa poin, yaitu rambu tegak, yaitu rambu parkir disabilitas berwarna biru dengan simbol kursi roda internasional. Harus dipasang di setiap petak parkir khusus dan terlihat dari dalam kendaraan yang mendekati. Yang kedua, ada marka lantai. Garis batas petak parkir harus dicat dengan warna yang kontras, biasanya biru atau kuning, dengan simbol ISA di permukaan petak parkir. Yang keempat, pencahayaan. Area parkir khusus disabilitas harus dilengkapi dengan pencahayaan yang lebih terang dibandingkan area parkir reguler, minimal 150 lux, untuk keselamatan pengguna di malam hari. Informasi braille dan audio. Di gedung parkir, panel informasi di dekat lift dan tangga harus dilengkapi dengan informasi dalam huruf braille dan sistem audio untuk membantu pengguna dengan gangguan penglihatan. Hak hukum penyandang disabilitas.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14-PRT-M-2017 tentang pernyataan kemudahan bangunan gedung. Setiap bangunan gedung umum dan niaga wajib menyediakan fasilitas aksesibilitas parkir khusus penyandang disabilitas. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan tidak diterbitkannya sertifikat layak fungsi bangunan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perencanaan fasilitas parkir. Mengapa perencanaan itu penting? Kini kita masuk ke bagian yang lebih teknis, namun sangat fundamental, yaitu perencanaan fasilitas parkir. Perencanaan fasilitas parkir bukan hanya sekedar memilih sebidang tanah kosong dan memberi garis-garis di atasnya. Ini adalah proses yang sistematis untuk menyediakan ruang parkir yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna, kondisi lingkungan, dan yang lebih besar dari tata kota. Ada 4 tujuan utama perencanaan parkir. Yang pertama, efisiensi penggunaan lahan. Lahan perkotaan adalah aset yang sangat berharga. Setiap meter persegi yang digunakan untuk parkir harus dioptimalkan semaksimal mungkin. Perencanaan yang baik memastikan tidak ada lahan yang terbuang sia-sia. Kedua, keamanan kendaraan dan pengguna. Fasilitas parkir yang dirancang dengan baik melindungi kendaraan dari kerusakan dan pencurian, sekaligus memastikan keselamatan pengguna baik di dalam kendaraan maupun saat berada di area parkir. Ketiga, kenyamanan dan aksesibilitas. Fasilitas parkir harus mudah ditemukan, mudah diakses dari jalan utama, dan memberikan pengalaman yang nyaman bagi semua pengguna, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Keempat, tidak mengganggu fungsi jalan. Ini adalah keseimbangan yang kritis. Akses masuk keluar area parkir harus dirancang sedemikian rupa, sehingga antrean kendaraan yang akan masuk atau keluar tidak meluap ke jalan utama dan menyebabkan kemacetan. Poin selanjutnya yaitu survei kebutuhan parkir. Yang pertama, inventarisasi fasilitas parkir existing. Langkah pertama dalam survei kebutuhan parkir adalah memetakan dan menginventarisasi semua fasilitas parkir yang sudah ada di kawasan studi. Ini meliputi parkir on-street, parkir off-street, formal, dan area parkir informal yang tidak resmi. Data yang perlu dikumpulkan mencakup lokasi, kapasitas, jenis kendaraan yang dilayani, sistem pengelolaan, dan tarif yang berlaku. Yang kedua, survei pengguna parkir. Survei penggunaan parkir dilakukan untuk mengetahui pola pemanfaatan fasilitas parkir existing. Survei ini dilaksanakan pada periode waktu yang representatif, termasuk hari kerja dan hari libur kerja, serta jam puncak dan non-puncak. Data yang dikumpulkan melalui akumulasi kendaraan, durasi parkir, dan tingkat okupansi fasilitas. Metode survei yang umum digunakan ada beberapa bagian. Yang pertama, survei patroli. Pengamat melakukan putaran secara berkala di sekitar fasilitas parkir dan mencatat nomor kendaraan yang terparkir. Dengan membandingkan data antar putaran, dapat dihitung durasi parkir di setiap kendaraan. Yang kedua, ada survei kordon, yaitu pengamat ditempatkan di setiap pintu masuk dan keluar fasilitas parkir untuk mencatat waktu dan waktu masuk dan keluar setiap kendaraan. Yang ketiga, ada survei wawancara. Pengguna parkir diwawancarai untuk mengetahui asal perjalanan, tujuan kunjungan, durasi yang direncanakan, dan persepsi terhadap fasilitas. Dan yang terakhir, ada survei teknologi. Menggunakan sensor, kamera,
atau perangkat IoT untuk mengumpulkan data secara otomatis dan real time. Poin yang ketiga yaitu proyeksi kebutuhan masa depan. Berdasarkan data survei dan informasi tentang rencana pengembangan kawasan, dilakukan proyeksi kebutuhan parkir untuk periode perencanaan, biasanya 10-20 tahun ke depan. Proyeksi ini harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di kawasan. Rencana pengembangan tata guna lahan dan rencana pengembangan infrastruktur transportasi. Selanjutnya, ada analisis lokasi dan pemilihan tapak. Setelah kebutuhan parkir diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan lokasi yang paling sesuai untuk fasilitas parkir baru. Kriteria utama dalam pemilihan lokasi meliputi: yang pertama, kedekatan dengan pusat aktivitas. Fasilitas parkir harus berada dalam jarak berjalan kaki yang wajar dari kawasan yang dilayaninya. Jarak berjalan kaki yang dapat diterima bervariasi berdasarkan jenis aktivitas. Untuk kawasan perbelanjaan biasanya 150 sampai 200 meter. Untuk perkantoran bisa mencapai 400 sampai 500 meter. Dan untuk terminal transportasi bisa lebih jauh jika ada fasilitas penghubung. Yang kedua, aksesibilitas dari jaringan jalan. Fasilitas parkir harus dapat diakses dengan mudah dari jalan utama, tanpa menyebabkan konflik lalu lintas yang signifikan. Pintu masuk dan keluar fasilitas parkir harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu persimpangan jalan atau berdekatan dengan lokasi yang sudah memiliki kemacetan. Yang ketiga, kepemilikan lahan dan regulasi. Status kepemilikan lahan dan regulasi tata ruang yang berlaku di lokasi harus diperiksa dengan teliti. Perlu dipastikan bahwa penggunaan lahan sebagai fasilitas parkir sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah RT/RW yang berlaku, dan bahwa proses perizinan yang dapat diperlukan dapat selesai. Poin selanjutnya yaitu desain konseptual fasilitas parkir. Yang pertama ada penentuan kapasitas. Kapasitas fasilitas parkir harus ditentukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan, dengan memperhitungkan tingkat pelayanan yang diinginkan. Umumnya, fasilitas parkir dirancang untuk melayani permintaan pada kondisi puncak, dengan tingkat okupansi tidak melebihi 85-90% dari kapasitas total. Mengapa tidak 100%? Karena okupansi mencapai 85% ke atas, pengguna mulai mengalami kesulitan menemukan tempat parkir kosong, dan waktu pencarian meningkat secara tidak proporsional. Dengan menjaga okupansi di bawah 85 hingga 90%, layanan dapat dipertahankan pada tingkat yang memuaskan, bahkan di saat permintaan tinggi. Selanjutnya yaitu konfigurasi layout. Layout fasilitas parkir harus didesain untuk memaksimalkan kapasitas, sekaligus memastikan kemudahan sirkulasi kendaraan. Pertimbangan utama dalam desain layout meliputi dimensi petak parkir yang sesuai dengan jenis kendaraan yang dilayani, lebar lorong sirkulasi yang cukup untuk manuver kendaraan, pola sirkulasi satu arah atau dua arah, pemisahan jalur kendaraan dan pejalan kaki, penempatan petak parkir disabilitas di lokasi yang aksesibel, dan yang terakhir penyediaan area untuk kendaraan besar seperti bus atau truk jika diperlukan. Formula kapasitas parkir. Kapasitas desain sama dengan kebutuhan puncak per 1 kurang tingkat cadangan, di mana cadangan biasanya ditetapkan antara 10-15% untuk memastikan selalu ada ruang parkir tersedia bagi pengguna jalan yang datang saat kondisi puncak. Poin selanjutnya yaitu pertimbangan keselamatan dalam desain. Keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam desain fasilitas parkir. Ini mencakup keselamatan bagi pengguna kendaraan,
pejalan kaki, dan personil pengelola parkir. Beberapa elemen keselamatan yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, pencahayaan, yaitu seluruh area parkir, termasuk lorong sirkulasi, petak parkir, tangga, dan area pejalan kaki, harus dilengkapi dengan pencahayaan yang memadai untuk memastikan visibilitas yang baik di semua kondisi, CCTV, dan keamanan. Sistem pengawasan CCTV harus mencakup semua sudut fasilitas parkir untuk mencegah tindak kejahatan dan membantu investigasi jika terjadi insiden. Yang ketiga, rambu keselamatan, yaitu rambu yang harus jelas mengenai batas kecepatan, arah pergerakan, bahaya, dan prosedur darurat yang harus dipasang di lokasi tepat dan mudah terlihat. Yang kelima, pemadam kebakaran. Sistem sprinkler, hidran, dan alat pemadam api ringan atau APAR harus tersedia sesuai standar keselamatan kebakaran. Dan yang terakhir, jalur evakuasi. Jalur evakuasi darurat yang jelas dan tidak terhalang harus tersedia dan ditandai dengan baik. Selanjutnya, ada standar teknis dan sirkulasi parkir. Poin pertamanya, standar dimensi kendaraan dan ruang parkir. Dasar dari perencanaan geometrik parkir adalah pemahaman yang tepat mengenai dimensi kendaraan yang akan dilayani. Kendaraan bermotor memiliki dimensi bervariasi berdasarkan jenisnya, dan desain ruang parkir yang harus mengakomodasi kendaraan terbesar yang mungkin menggunakan fasilitas tersebut. Yang pertama, jenis kendaraan, yaitu sepeda motor. Panjangnya bervariatif dimulai dari 1,7 meter hingga 2,3 meter. Lebarnya 0,7 sampai 0,9. Lebar petak parkir yang harus disediakan yaitu 0,75 meter dan panjang petaknya minimal 2,0 meter. Selanjutnya ada mobil kecil, panjangnya yaitu 3,7 meter hingga 4,3 meter. Lebar yang harus disediakan yaitu minimal 2,5 meter, sedangkan panjang petaknya 5 meter. Untuk bus sedang biasanya panjangnya itu 7-10 meter. Lebar petak parkir yang harus disediakan minimal 10 meter. Selanjutnya ada lebar lorong sirkulasi. Lebar lorong sirkulasi adalah dimensi kritis yang menentukan kemudahan manuver kendaraan. Lebar yang tidak mencukupi akan membuat pengguna kesulitan masuk ke dalam petak parkir, sementara lebar yang terbesar akan mengurangi jumlah petak parkir yang dapat disediakan. Selanjutnya ada sistem sirkulasi parkir. Sistem sirkulasi parkir adalah pola pergerakan kendaraan di dalam fasilitas parkir, mulai dari pintu masuk hingga menemukan petak parkir dan kembali keluar fasilitas. Sistem sirkulasi yang baik meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk menemukan tempat parkir, mengurangi konflik antar kendaraan, dan memaksimalkan efisiensi penggunaan fasilitas. Ada beberapa poin. Yang pertama, pola sirkulasi satu arah atau one way. Dalam sistem sirkulasi satu arah, semua lorong sirkulasi hanya dapat dilalui kendaraan dari satu arah. Keuntungan sistem ini adalah berkurangnya konflik kendaraan yang bergerak dalam arah berlawanan, sehingga meningkatkan keselamatan dan kelancaran sirkulasi. Kerugiannya adalah pengguna mungkin harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk mencapai atau meninggalkan petak parkir tertentu. Yang kedua, ada pola sirkulasi dua arah atau two-way. Sistem dua arah memungkinkan kendaraan bergerak dalam kedua arah di lorong yang sama. Ini memberikan fasilitas lebih besar kepada pengguna untuk memilih rute yang paling efisien. Namun, sistem ini memerlukan lebar lorong yang lebih besar untuk mengakomodasi kendaraan yang bergerak berpapasan,
dan meningkatkan potensi konflik antar kendaraan. Yang ketiga, ada pola sirkulasi melingkar. Pola melingkar menggunakan jalur sirkulasi berbentuk lingkaran atau U yang membawa kendaraan melewati semua petak parkir secara berurutan. Pola ini sangat efisien untuk fasilitas parkir besar karena semua petak dapat dilayani dengan satu jalur sirkulasi, mengurangi kebingungan pengguna mengenai arah pergerakan. Poin selanjutnya yaitu ada rambu dan marka parkir. Sistem rambu dan marka yang lengkap adalah komponen esensial dari fasilitas parkir yang berfungsi dengan baik. Tanpa panduan visual yang memadai, pengguna akan kebingungan, sirkulasi menjadi kacau, dan efisiensi fasilitas menurun drastis. Ada beberapa poin tentang rambu dan marka parkir ini. Yang pertama, rambu eksternal. Rambu eksternal berfungsi memandu pengguna dari jalan umum menuju pintu masuk fasilitas parkir. Rambu ini harus terlihat dari jarak yang cukup jauh, minimal 100 meter, untuk memberikan pengemudi waktu yang cukup untuk mengambil keputusan dan berpindah lajur dengan aman. Yang kedua, rambu internal. Rambu internal memandu pengguna di dalam fasilitas parkir, termasuk arah menuju peta kosong, lokasi lift dan tangga, jalur evakuasi, dan fasilitas tambahan seperti toilet atau loket tiket. Rambu internal harus cukup frekuen sehingga pengguna tidak pernah berada dalam situasi tidak tahu arah selanjutnya. Yang terakhir ada marka lantai. Marka lantai melengkapi rambu tegak dengan memberikan informasi langsung di permukaan jalan yang sedang dilalui kendaraan. Marka lantai harus kontras dengan warna permukaan jalan, tahan lama, dan anti-slip bahkan dalam kondisi basah. Selanjutnya ada poin infrastruktur penunjang parkir. Selain petak parkir itu sendiri, sebuah fasilitas parkir yang lengkap harus dilengkapi dengan berbagai infrastruktur penunjang. Yang pertama, ada sistem tiket atau karcis, yaitu sistem ini bisa manual atau otomatis untuk mencatat waktu dan menghitung tarif. Yang kedua, ada pos jaga, digunakan untuk keamanan dan pengendalian akses, terutama parkir off-street. Yang ketiga, ada barrier gate, palang pintu otomatis yang mencegah kendaraan masuk atau keluar tanpa izin. Selanjutnya ada pencahayaan, penerangan yang cukup untuk keselamatan dan keamanan. Selanjutnya ada sistem drainase untuk mengelola air, hujan, dan mencegah genangan. Selanjutnya ada proteksi kebakaran yang biasa digunakan yaitu sprinkler, hidran, hapar, dan rambu jalur evakuasi. Selanjutnya ada teknologi parkir modern. Poin yang pertama yaitu evolusi teknologi parkir. Teknologi parkir telah mengalami transformasi yang dramatis dalam beberapa dekade terakhir. Dari sistem karcis kertas manual yang memerlukan banyak tenaga manusia, industri parkir kini bergerak menuju solusi yang lebih sepenuhnya otomatis, terkoneksi, dan berbasis data. Transformasi ini didorong oleh kemajuan dalam beberapa bidang teknologi sekaligus. Yang pertama ada kecerdasan buatan atau AI, yang kedua ada Internet of Things, yang ketiga ada Big Data, selanjutnya ada pembayaran digital dan robotik. Inovasi teknologi parkir bukan hanya tentang efisiensi operasional, meskipun itu adalah manfaat yang signifikan. Lebih dari itu, teknologi parkir modern juga meningkatkan pengalaman pengguna, meningkatkan keselamatan, mengurangi dampak lingkungan, dan memberikan data yang berharga yang dapat digunakan untuk perencanaan transportasi yang lebih baik. Poin yang kedua yaitu smart parking system.
Dalam poin ini membahas beberapa hal. Yang pertama, sensor deteksi kendaraan. Inti dari sistem smart parking adalah kemampuan untuk mendeteksi apakah setiap petak parkir sedang terisi atau kosong secara real time. Beberapa teknologi sensor yang umum digunakan yaitu yang pertama, sensor ultrasonik. Ini biasa dipasang di langit-langit atau di atas masing-masing petak parkir, memancarkan gelombang suara dan mendeteksi pantulannya untuk menentukan ada tidaknya kendaraan. Mudah dan andal, tetapi akurasi bisa terpengaruh oleh intervensi akustik. Selanjutnya ada sensor inframerah. Menggunakan inframerah untuk mendeteksi keberadaan kendaraan, akurat dan relatif murah, tetapi bisa terpengaruh oleh cuaca ekstrim dan kotoran. Yang ketiga ada sensor magnetik, biasanya dipasang di bawah permukaan jalan, mendeteksi perubahan medan magnetik yang disebabkan oleh massa logam kendaraan, sangat andal dan tidak terpengaruh cuaca, tetapi pemasangannya lebih invasif. Selanjutnya ada kamera dengan computer vision. Kamera yang menggunakan algoritma kecerdasan buatan untuk menganalisis gambar dan menentukan status petak parkir. Dapat juga membaca nomor plat kendaraan untuk sistem pembayaran tanpa kontak. Dan yang terakhir ada LiDAR, menggunakan sistem laser untuk membuat peta 3 dimensi area parkir secara real time. Sangat akurat tetapi relatif mahal. Poin yang kedua yaitu parkir guidance system. Setelah data ketersediaan parkir dikumpulkan oleh sensor, informasi ini harus dikomunikasikan kepada pengguna secara efektif. Sistem panduan parkir melakukan hal ini melalui berbagai media. Yang pertama, variable message scene, yaitu papan elektronik di jalan-jalan menuju fasilitas parkir yang menampilkan informasi jumlah tempat parkir tersedia secara real time. Yang kedua, panduan dalam gedung, yaitu lampu indikator, hijau sama dengan kosong, merah sama dengan terisi, di atas setiap petak parkir, dan tampilan arah di persimpangan lorong yang menunjukkan jumlah petak kosong di masing-masing arah. Yang ketiga, ada aplikasi mobile. Penggunaan dapat melihat ketersediaan parkir di berbagai fasilitas melalui aplikasi smartphone, bahkan sebelum berangkat dari rumah. Dan yang terakhir ada integrasi navigasi, yaitu informasi parkir diintegrasikan langsung ke dalam aplikasi navigasi seperti Google Maps atau Waze, sehingga pengguna dapat langsung diarahkan ke tempat parkir yang tersedia. Poin selanjutnya yaitu sistem pembayaran elektronik. Sistem pembayaran adalah salah satu aspek yang paling signifikan dalam modernisasi parkir dari perspektif pengguna. Pembayaran parkir yang konvensional menggunakan uang tunai seringkali menimbulkan antrian panjang di pintu keluar dan ketidaknyamanan bagi pengguna. Ada beberapa solusi dari sistem pembayaran elektronik ini. Yang pertama, pembayaran RFID dan kartu prabayar. Sistem Radio Frequency Identification atau RFID memungkinkan pembayaran tanpa kontak yang sangat cepat. Pengguna yang telah mendaftarkan kendaraannya akan secara otomatis dikenali saat masuk dan keluar fasilitas parkir, dan tarif akan dipotong langsung dari saldo yang telah diisi sebelumnya. Yang kedua, aplikasi pembayaran mobile. Beberapa platform pembayaran digital seperti OVO, GoPay, Dana, dan Link Aja kini telah terintegrasi dengan sistem parkir di banyak fasilitas di Indonesia. Pengguna cukup memindai kode QR dan memasukkan nomor plat kendaraan mereka untuk melakukan pembayaran dari smartphone mereka. Yang ketiga, ada Pay by Plate System. Sistem ini menggunakan kamera ANPR untuk secara otomatis mencatat plat nomor kendaraan yang masuk dan keluar fasilitas parkir. Pengguna dapat melakukan pembayaran melalui aplikasi terminal self-service,
menggunakan plat nomor sebagai identifikasi, tanpa mengambil atau menyimpan tiket fisik. Selanjutnya ada sistem parkir otomatis atau Automated Parking System. Automated Parking System atau APS adalah robot parking teknologi yang menggunakan mekanisme robotik untuk mengambil, memindahkan, dan menyimpan kendaraan di dalam struktur parkir secara otomatis. Pengguna cukup memarkir kendaraan di area entry, keluar dari kendaraan, dan sistem otomatis akan menyimpan kendaraan di tempat yang telah ditentukan secara komputasi. Keunggulan APS ini dibanding konvensional yaitu efisiensi lahan. APS dapat menyimpan 2-3 kali lebih banyak kendaraan dalam volume bangunan yang sama dibanding parkir konvensional, karena tidak memerlukan lorong sirkulasi dan rem. Yang kedua ada keselamatan. Karena pengguna tidak masuk ke dalam area parkir kendaraan, risiko kecelakaan dan kejahatan di dalam fasilitas parkir berkurang drastis. Yang ketiga, kerusakan kendaraan. Kendaraan disimpan dan diambil oleh mesin yang bekerja dengan presisi, mengurangi risiko goresan dan benturan. Dan yang terakhir ada efisiensi energi. APS memerlukan pencahayaan dan ventilasi yang lebih sedikit dibanding parkir konvensional, karena tidak ada manusia yang berjalan di area penyimpanan. Poin selanjutnya yaitu manajemen data dan analitik parkir. Salah satu manfaat paling berharga dari sistem parkir modern adalah kemampuannya untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah besar. Data ini tidak hanya berguna untuk operasional parkir itu sendiri, tetapi juga untuk perencanaan transportasi kota yang lebih luas. Contoh analitik yang dapat dihasilkan. Yang pertama, pola pemikiran parkir berdasarkan waktu, hari, dan musim. Yang kedua, asal dan tujuan perjalanan pengguna fasilitas parkir. Yang ketiga, durasi rata-rata parkir berdasarkan tujuan kunjungan. Yang keempat, efektivitas kebijakan harga terhadap tingkat okupansi. Dan yang terakhir, identifikasi titik kemacetan dalam sirkulasi fasilitas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manajemen dan regulasi parkir. Ada beberapa poin yaitu prinsip manajemen parkir yang efektif. Manajemen parkir yang efektif adalah kombinasi kebijakan yang tepat, sistem operasional yang efisien, dan penegakan aturan yang konsisten. Tujuan utama manajemen parkir bukan sekedar mengumpulkan retribusi, tetapi lebih kepada mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang ada, mengelola permintaan, dan mendukung tujuan yang lebih luas dari sistem transportasi kota. Komponen utama manajemen parkir yang efektif meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, penetapan tarif yang tepat. Tarif yang cukup tinggi untuk mendorong turnover yang sehat dan mencegah penggunaan berlebihan, tetapi tidak terlalu tinggi sehingga menjadi penghalang bagi akses. Yang kedua, ada sistem pembayaran yang efisien. Proses pembayaran harus cepat, mudah, dan menawarkan berbagai opsi untuk mengakomodasi semua jenis pengguna. Yang ketiga, ada pengawasan dan penegakan aturan. Parkir harus dipantau dan ditegakkan secara konsisten untuk memastikan kepatuhan. Yang keempat, pemeliharaan fasilitas. Fasilitas parkir harus dirawat secara rutin untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna. Dan yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Kinerja sistem parkir harus dimonitor secara berkelanjutan dan dievaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi area perbaikan. Poin selanjutnya yaitu kebijakan tarif parkir. Penetapan tarif parkir adalah instrumen kebijakan yang sangat kuat dalam manajemen permintaan transportasi. Ketika dirancang dengan baik, sistem tarif dapat memengaruhi perilaku pengguna secara signifikan, mendorong efisiensi penggunaan fasilitas parkir, dan bahkan pergeseran moda kendaraan pribadi ke transportasi umum.
Ada beberapa poin yang dibahas dalam kebijakan tarif parkir ini. Yang pertama, tarif berbasis waktu. Dalam sistem ini, tarif meningkat seiring bertambahnya durasi parkir. Misalnya jam pertama gratis atau murah, jam kedua lebih mahal, jam ketiga dan seterusnya sangat mahal. Sistem ini mendorong pengguna untuk parkir dalam waktu singkat dan segera membebaskan petak untuk pengguna berikutnya, meningkatkan turnover rate. Yang kedua, ada tarif berbasis permintaan, juga dikenal dengan dynamic pricing. Sistem ini menyesuaikan tarif parkir secara real time, berdasarkan tingkat okupansi fasilitas. Ketika fasilitas hampir penuh, tarif meningkat untuk mengurangi permintaan. Ketika fasilitas sepi, tarif diturunkan untuk menarik lebih banyak pengguna. Sistem ini bertujuan mempertahankan tingkat okupansi ideal sekitar 80-85%. Yang ketiga, ada tarif berdiferensiasi berdasarkan lokasi. Parkir di pusat kota atau di kawasan dengan permintaan tinggi dikenakan tarif lebih tinggi dibandingkan parkir di pinggiran. Diferensiasi ini mendorong pengguna yang tidak memiliki keperluan mendesak di pusat kota untuk menggunakan fasilitas parkir yang lebih terjangkau di pinggiran dan melanjutkan dengan transportasi umum. Selanjutnya ada poin regulasi parkir di Indonesia. Ada beberapa poin yang dibahas. Yang pertama, kerangka hukum nasional. Regulasi parkir di Indonesia diatur melalui beberapa perundang-undangan. Antara lain, yang pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu memberikan kerangka hukum dasar tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk peraturan mengenai parkir. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu mengatur secara teknis mengenai infrastruktur jalan dan fasilitas penunjangnya termasuk parkir. Yang ketiga, ada Peraturan Menteri Perhubungan tentang teknis fasilitas parkir, yaitu menetapkan standar teknis minimum yang harus dipenuhi oleh fasilitas parkir. Dan yang terakhir ada Standar Nasional Indonesia atau SNI 03 2443 1991, yaitu standar teknis untuk perencanaan fasilitas parkir. Poin yang kedua yaitu regulasi daerah. Di samping regulasi nasional, setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menertibkan perda atau peraturan daerah mengenai parkir yang menyesuaikan kebutuhan dan kondisi lokal. Perda parkir umumnya mengatur tentang yang pertama, tarif, retribusi parkir, dan mekanisme pemungutannya. Kewajiban penyediaan tempat parkir oleh pemilik bangunan, larangan parkir di lokasi-lokasi tertentu, sanksi bagi pelanggar ketentuan parkir, dan yang terakhir ada pengaturan parkir khusus untuk kendaraan non-motoris. Poin selanjutnya yaitu kewajiban penyediaan parkir oleh pengembang. Salah satu instrumen yang paling penting adalah kewajiban bagi pengembang bangunan untuk menyediakan fasilitas parkir yang proporsional dengan ukuran dan jenis bangunan yang dibangun. Selanjutnya ada poin indikator kinerja sistem parkir. Untuk mengevaluasi sistem parkir, perlu ditetapkan Key Performance Indicator atau KPI yang terukur dan relevan. Yang pertama, tingkat okupansi, presentasi petak parkir yang terisi pada waktu tertentu. Target idealnya yaitu 75-85%. Yang kedua, waktu rata-rata mencari parkir. Waktu yang dibutuhkan pengguna untuk menemukan tempat parkir kosong, targetnya kurang dari 5 menit. Yang ketiga, ada turnover rate. Jumlah kendaraan yang menggunakan satu petak parkir per hari. Targetnya disesuaikan dengan jenis fasilitas. Poin yang saya akan bahas selanjutnya yaitu parkir berkelanjutan dan studi kasusnya. Poin pertama yaitu konsep parkir berkelanjutan.
Parkir berkelanjutan atau sustainable parking adalah pendekatan pengelolaan parkir yang mempertimbangkan dampak lingkungan sosial dan ekonomi secara terpadu. Konsep ini bertingkat dari pemahaman bahwa fasilitas parkir bukan hanya instrumen teknis, tetapi juga elemen penting dari ekosistem perkotaan yang harus diintegrasikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. 3 pilar parkir berkelanjutan adalah ada beberapa poin. Yang pertama, keberlanjutan lingkungan, yaitu meminimalkan dampak negatif fasilitas parkir terhadap lingkungan, pengurangan emisi karbon, pengelolaan air hujan, dan penggunaan material ramah lingkungan dan penanaman vegetasi. Yang kedua, ada keberlanjutan sosial, yaitu memastikan aksesibilitas yang adil bagi semua kelompok masyarakat, mendukung keselamatan pengguna, dan berkontribusi pada kualitas ruang publik. Yang ketiga, ada keberlanjutan ekonomi. Pengelolaan parkir yang efisien secara ekonomi menghasilkan pendapatan yang cukup untuk pemeliharaan dan pengembangan fasilitas, serta mendukung aktivitas ekonomi di kawasan sekitarnya. Poin yang saya akan bahas selanjutnya yaitu elemen desain parkir hijau. Yang pertama, material dan permukaan permeabel. Penggunaan material permukaan yang permeabel atau dapat ditembus air di area parkir memungkinkan air hujan meresap ke dalam tanah alih-alih ke saluran drainase kota. Ini membantu mengurangi resiko banjir dan mengisi kembali cadangan air ke tanah dan mengurangi beban sistem drainase. Pemilihan material permeabel untuk area parkir meliputi paving block berpori, aspal permeabel, batu kerikil yang distabilisasi, dan grass paving atau parkir hijau dengan rumput di antara paving block. Yang kedua, ada vegetasi dan penghijauan. Area parkir seringkali menjadi pulau panas karena permukaan keras yang menyerap dan memancarkan panas. Penghijauan area parkir dengan pohon rindang dan tanaman penutup tanah dapat mengurangi efek ini secara signifikan, menurunkan suhu permukaan parkir hingga 5-10 derajat Celcius, dan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi pengguna. Yang selanjutnya yaitu panel surya di atas kanopi parkir. Atap kanopi parkir adalah permukaan horizontal yang luas dan dapat dimanfaatkan untuk pemasangan panel surya. Kanopi parkir dengan panel surya atau solar carport dapat menghasilkan energi listrik untuk kebutuhan fasilitas parkir itu sendiri, atau bahkan dijual ke jaringan listrik. Selanjutnya dan yang terakhir adalah sistem drainasi berkelanjutan. Selain permukaan permeabel, desain parkir berkelanjutan juga mengintegrasikan elemen drainase berkelanjutan lainnya seperti bioswale, rain garden, dan sumur resapan untuk mengelola air hujan secara ekologis. Selanjutnya ada studi kasus implementasi parkir modern. Studi kasus yang pertama yaitu ada di kota Surabaya dengan smart parking terintegrasi. Surabaya adalah salah satu pelopor implementasi sistem parkir cerdas di Indonesia. Pemerintah Surabaya telah mengimplementasikan sistem parkir meter elektronik di kawasan pusat kota yang memungkinkan pengguna membayar parkir melalui aplikasi smartphone. Sistem ini terhubung dengan tampilan real-time di pusat kendali kota yang memantau okupansi parkir on-street di kawasan secara keseluruhan. Hasil implementasinya yaitu peningkatan pendapatan retribusi parkir, pengurangan pelanggaran parkir, dan meningkatkan kepuasan warga yang dilaporkan melalui survei secara berkala. Sistem ini juga menghasilkan data yang berharga yang digunakan untuk perencanaan lalu lintas dan transportasi dalam kota. Studi kasus yang kedua yaitu ada di Jakarta dengan integrasi parkir dengan transportasi publik. Pemerintah DKI Jakarta dalam beberapa tahun terakhir telah aktif mengembangkan fasilitas parkir terintegrasi di sejumlah stasiun MRT Jakarta dan terminal Transjakarta.
Fasilitas PNR ini dirancang untuk mengurangi beban kemacetan di koridor utama kota, dengan mendorong warga dari kawasan suburban untuk meninggalkan kendaraan pribadi sebelum masuk ke pusat kota. Sebagai penutup, parkir dan aksesibilitas adalah dua sisi mata uang yang sama. Keduanya adalah tentang memberikan kemudahan kepada semua warga kota untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Tantangan yang ada tidaklah kecil, tetapi solusinya pun telah tersedia. Yang diperlukan adalah komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan pemerintah yang menetapkan kebijakan tepat dan menegakkannya dengan konsisten. Pengembang yang membangun fasilitas sesuai standar, pengelola yang mengoperasikan fasilitas secara efisien, dan warga yang mematuhi aturan dan menggunakan fasilitas dengan penuh tanggung jawab. Dengan pendekatan yang tepat, teknologi yang tersedia, dan kemauan politik yang kuat, kota-kota di Indonesia memiliki semua yang dibutuhkan untuk menciptakan sistem parkir dan aksesibilitas yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga beradaptasi dengan fleksibilitas terhadap tantangan dan peluang masa depan. Materi dalam presentasi ini diharapkan menjadi referensi yang berguna untuk semua pihak yang terlibat dalam upaya tersebut. Setiap langkah ke depan, sekecil apapun, adalah kontribusi nyata menuju kota yang lebih cerdas, lebih inklusif, dan lebih berkelanjutan untuk semua. Sekian mungkin presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri presentasi ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.